Siang Pak, bagaimana kabarnya Pak? Iya, puji Tuhan baik Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Pak. Eh, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Christopher sudah bisa meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk kita bersama-sama berkomunikasi mengenai proses pembelajaran yang ada di dalam kelas nanti ya Pak. Iya. Ya, untuk mata pelajaran PAD Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk agama Kristen di kelas fase 1 ya Pak. Iya, pasti gitu. Nah, dalam proses pembelajaran nanti Pak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak ajarkan nanti apa tujuannya Pak dalam proses pembelajaran? Iya. Jadi untuk materi pembelajaran kami sudah akan masuk dalam materi tentang Allah menolak diskriminasi. Jadi di situ nanti kami akan belajar tentang apa itu pengertian diskriminasi, bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi dan masih banyak lagi Pak. Ya, luar biasa dalam proses pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, terutama dalam diskriminasi itu Pak, memang betul-betul diterapkan betul terhadap peserta didik kita, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan baik dari tujuan tadi. Kira dalam pengembangan yang akan dicapai dalam mengajarkan dari tujuannya tadi, mungkin ada hal-hal yang Bapak perlu kembangkan dari tujuan pembelajaran tadi. Iya, terima kasih Pak. Pertama, kalau untuk capaian pembelajaran tentu saya sebagai guru itu harus memastikan betul-betul apakah siswa atau anak didik saya ini memahami betul apa itu diskriminasi. Karena kalau melihat konteks saat ini bagaimana bullying yang sangat marak terjadi di kalangan anak-anak remaja, apalagi bullyingnya sudah sampai kadang mereka mungkin tidak sengaja ataupun secara sengaja mereka menyakiti hati temannya. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi capaian yang akan saya pakai dalam pembelajaran ini adalah bagaimana siswa memiliki kepekaan, ya, kepekaan dan bela rasa. Kalau menurut saya siswa memiliki kepekaan, bela rasa untuk hidup saling menghargai, baik itu ras, baik itu etnis, baik itu budaya, menyadari bahwa keberagaman itu indah, tidak ada saling mendiskriminasi antara satu dengan yang lain. Ya, seperti yang hendak dicapai itu tidak adanya perbedaan yang ada di dalam peserta didik. Iya Pak. Semua bisa bersama-sama, semua bisa berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Iya. Kemudian tadi itu strategi-strategi yang sudah strategi apa yang Pak Presiden nanti persiapkan mencapai pengembangan yang dipaparkan tadi, terutama dalam memahami peserta didik dan tidak ada diskriminasi dalam proses pembelajaran. Itu Pak Christopher mempunyai strategi yang dipersiapkan. Apa strategi yang dipersiapkan nanti Pak? Iya, terima kasih Pak. Kalau saya strategi sebenarnya ada banyak Pak, tapi yang mungkin saya akan fokuskan bagaimana dalam kelas itu saya akan membuat sebuah kelompok kecil untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berdiskusi tentang apa itu diskriminasi, kekurangan dan kelebihan orang, dari mana mereka berada, baik itu suku, ras, bagaimana itu. Mereka akan berdiskusi dalam satu kelompok itu, lalu mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang pentingnya pembelajaran tentang tidak melakukan diskriminasi dalam sebuah lingkungan, baik dalam persahabatan ataupun dalam lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi saya dalam pembelajaran Pak, tentu mereka harus melihat contoh. Selain saya menjelaskan, mereka juga harus melihat contoh. Dan salah satu strategi yang saya lakukan adalah memutarkan video melalui beberapa video dalam YouTube yang bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak tentang pentingnya mengerti tentang diskriminasi supaya tidak terjadi sifat yang membeda-bedakan
sifat yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Itu mungkin strategi yang paling utama yang saya lakukan supaya capaian dari dan tujuan pembelajaran itu betul-betul tercapai. Itu Pak. Ya, luar biasa sekali persiapan yang dilakukan oleh Pak Christopher, dan itu sangat luar biasa untuk pembicaraan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati bersama itulah hasil yang kita capai, hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang dipersiapkan, mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian pengembangan yang akan hendak dicapai, kemudian strategi-strategi yang Pak Christopher sudah persiapkan dan ancang-ancang untuk minggu depan ini ya Pak? Iya, Di minggu depan. kelas fase E. ya. Iya. Saya lihat tadi mulai dari tujuan, kemudian apa yang hendak dicapai, kemudian apa yang sudah dipersiapkan. Sudah matang sekali nih Pak, sudah luar biasa sekali nih Pak. Sudah terencana sekali, dan mudah-mudahan hal yang kita rancang dengan baik pasti saya yakin dan percaya bisa berhasil dengan baik Pak. Kiranya pertemuan kita hari ini dan apa yang kita sepakati ini Pak, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita bersama-sama, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik ya. Pak Christopher, selamat bertugas ya Pak. Iya, Pak. Kita sampai jumpa minggu depan. Iya Pak. Ya. Ya, Pak harap selama kita belajar ya tidak ada yang bermain. Ya. Kita perhatikan baik-baik materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Namun sebelumnya itu kita membuka dengan doa. Pak akan panggil satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan ketua kelas. Ucapkan terima kasih kepada anak Clara yang sudah membuka pertemuan kita pada saat ini. Pak akan absen satu-satu namanya ya. Alen, Billy, Sain. Nah, sebelum Pak Guru mau masuk pada materi kita yang baru, kira-kira ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Menjadi dewasa dalam segala aspek. Kita sudah belajar dari beberapa aspek untuk menjadi lebih dewasa. Lagi umur kita sudah ada atau sudah masuk di usia remaja, kita sudah masuk di tahap-tahap menjadi dewasa. Nah, minggu lalu kita belajar tentang dewasa dalam segala aspek. Berapa bentuk kedewasaan yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Yang pertama, dewasa secara fisik. Yang kedua, dewasa secara kognitif atau intelektual. Yang ketiga, dewasa secara emosionalnya kita. Yang keempat, dewasa secara sosial, bagaimana kita bersosial atau bergaul dengan orang yang lain. Yang kelima, moral atau spiritual, bagaimana kita dewasa secara iman ya. Bagaimana kita dewasa baik sikap, perilaku yang tentu berdasarkan pada nilai-nilai kekristenan. Yang keenam, identitas diri. Ya, perhatikan, dewasa terhadap identitas diri berarti kalian mulai belajar mengenal pribadi dan karakter kalian masing. Ya, kita sudah pelajari kemarin. Semoga pembelajaran kita yang kemarin itu tidak sia-sia, tetapi dapat menjadi pembelajaran kita sebagai anak-anak muda atau anak-anak remaja. Tujuan pembelajaran kita adalah 3 poin. Yang pertama, kita akan memahami apa itu diskriminasi. Ya, kita akan memahami apa itu diskriminasi. Yang di dalamnya, yang daripada diskriminasi itu timbul oleh karena adanya prasangka
stigma, dan stereotip. Pak, apa itu diskriminasi? Sebentar kita akan pelajari. Yang kedua, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menemukan bukti adanya perlakuan diskriminatif baik di lingkungan lokal, nasional maupun internasional terhadap mereka yang berbeda ras, etnis, gender, budaya, dan lain-lain. Ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat, ya, apakah sampai saat ini masih ada yang melakukan diskriminasi atau sudah tidak ada. Semoga Pak harap tidak ada. Tapi kita akan melihat dan kita akan mempelajarinya sebentar. Yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengakui bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan diskriminasi antara satu dan yang lain. Ya, kita sebagai anak-anak remaja, ya, kita mengakui bahwa ajaran firman Tuhan sendiri tidak pernah membiarkan diskriminasi itu terjadi. Tuhan saja menolak, apalagi kita sebagai manusia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kalau kita berbicara tentang tujuan, tentu ada capaian. Nah, capaian kita pada pembelajaran ini, mari kita baca 1, 2, 3. Memiliki kepekaan dan empati atau peduli terhadap berbagai bentuk diskriminasi. Jadi ini akan menjadi capaian dalam pembelajaran kita pada materi Allah menolak diskriminasi. Tentu kalau kita belajar tentang pendidikan agama Kristen, kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan dasar firman Tuhan yang akan kita pelajari pada materi hari ini yaitu Yohanes pasal yang keempat. Silakan dibuka Alkitabnya. Apa judul bacaan kita saat ini? Mari kita saksikan sama-sama ya dari video yang kita nonton hari ini. Diskriminasi apa yang dialami oleh perempuan kalau kita baca berdasarkan ayat yang ke-9? Betul, kata Farel. Ada peristiwa, ya, yang terjadi antara orang Samaria dan orang Yahudi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, sekarang Pak akan membuat satu kelompok, sebuah kelompok. Coba dihitung, dimulai dari sini. Silakan dari Linda. Yang satu, silakan pindah ke sini. Yang dua, silakan pindah ke sini. Nah, sekarang tugas kalian adalah kelompok 1 silakan membuka Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kelompok 2 silakan membuka Roma 10 ayat 4 sampai 15. Silakan kelompok mencari satu ayat Alkitab yang membuktikan bahwa Allah menolak yang namanya diskriminasi. Dari semua ayat yang sudah dibaca, nah sekarang yang dari sini dapat ayat di mana yang membuktikan bahwa Tuhan Allah menolak diskriminasi? 3. Ayatnya yang ke 8. Yang di belakang? Ayatnya yang ke 8. ada lagi? Ada yang bilang yang ke 5? Ada lagi? Ya? Juga adalah kuat-kuat ayat yang ke 8. 1, 2, 3. Tetapi sekarang Oke. Kemudian yang bilang ayat 5, siapa tadi? Berdiri. Linda. Penyembahan berhala. Oke, sekarang yang bilang ayat yang ke-11 berdiri. Iya. Kira-kira dari 3 ayat yang sudah dibaca tadi, ayat mana yang paling menjurus pada 5, 8. ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Allah menolak yang namanya diskriminasi? Ada tidak ada apa yang berbeda-bedakan? 8. Ayat 8. yang betul adalah ayatnya yang ke 11. Dari Roma pasalnya yang ke-10
ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15, kira-kira ayat mana yang menunjukkan bahwa Allah menolak diskriminasi? Nah, sini kompak ya. Ayat berapa? Ada yang lain? Ada yang lain? Ayat 12 ya. Roma 10 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu terhadap dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Iya, sebagai Pak Guru tidak akan menghukum, sebab yang punya kuasa untuk menghukum adalah Tuhan. Karena Tuhan sudah mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa diskriminasi atau sifat pembeda-bedaan itu tidak baik. Nah, kira-kira dari pertemuan kita saat ini ya, ada beberapa hal yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, apa itu diskriminasi? Apa itu diskriminasi? Tidak berbeda. Kemudian bacaan Alkitab yang kita baca hari ini yaitu pada kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 tentang percakapan dengan perempuan Samaria, di mana pada peristiwa itu Tuhan Yesus mematahkan pendapat orang-orang yang suka membeda-bedakan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, apa tugas kita sebagai manusia supaya tidak terjadi diskriminasi sebagai orang-orang Kristen? Saling mengasihi. Selanjutnya, ya, bisakah kalian berjanji kepada Allah untuk saling mengasihi? Bisa. Bisakah kalian berjanji kepada Allah untuk saling menghargai? Bisa. Bisakah kalian berjanji kepada Allah untuk saling menghormati? Bisa. Itu bukan hanya janji kalian kepada Allah, tetapi janji kalian kepada Tuhan. Ya. Ini pertemuan kita pada saat ini. Selanjutnya pada minggu depan kita akan mendalami lagi tentang isi Alkitab yang berbicara tentang Allah menolak diskriminasi. Ya. Jadi betul yang sudah kelompok jemaat di mana tadi? Kolose dan jemaat di Roma. Ya, sudah betul mereka mendapatkan bukti bahwa Allah menolak diskriminasi berdasarkan Kolose 3 ayatnya yang ke dan Roma 10 ayatnya yang ke 12. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan tetap membawa Alkitab, ya, karena minggu depan kita akan membaca ada beberapa bagian dari isi firman Tuhan yang berbicara tentang Allah menolak diskriminasi. Sebelum Pak menutup perjumpaan kita pada saat ini, kira-kira untuk pertemuan hari ini apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama, tidak membeda-bedakan. Harus saling mengasihi. Harus saling menghargai. Ya. Tidak apa? Tidak membuli. Betul. Yang terakhir apa lagi? Tidak berkelahi. Kita sudah belajar tentang dewasa secara emosional. Bagaimana kemarin kita belajar tentang bagaimana mengendalikan diri, ya, untuk tidak gampang emosi, ya, tidak gampang marah kalau ada teman-teman yang mengejek. Semoga pertemuan kita hari ini bisa menjadi pembelajaran buat anak-anak sekalian. Dan untuk menutup
perjumpaan kita, karena kita membukanya tadi dengan berdoa, maka kita juga harus menutup dengan doa. Untuk silakan Farel maju memimpin doa. Tuhan, kami telah mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya karena Tuhan menyertai pembelajaran kami dari awal sampai selesai Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Farel untuk memimpin doa pada pertemuan penutup hari ini. Tuhan Yesus mereka berkati. Pada pertemuan minggu depan, berharap sekali lagi semua membawa kitab. Itu sekian dari Pak Guru, diucapkan terima kasih. Selamat siang Pak Sopir, selamat siang ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa sekali. Saya melihat apa yang sudah kita sepakati bersama-sama mulai dari observasi, observasi di dalam kelas. Boleh saya minta waktunya di 15 menit ya Pak? Boleh. Kita bercakap mengenai hasil daripada proses observasi kemarin yang ada di dalam kelas. Mungkin dari hasil kemarin kita bisa merefleksikan diri dari proses pembelajaran kemarin. Bagaimana perasaannya Pak kemarin setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Dari kemarin awalnya itu ada anak-anak yang bermasalah, tentu ada hal-hal yang perlu Pak pikirkan bagaimana perasaannya pada saat peserta didik memiliki permasalahan, kemudian pada saat perangkat atau alat-alat yang digunakan stopper bermasalah, dan juga dalam hal ini bermasalah dengan stopper. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya dari refleksi saya sendiri, pembelajaran kemarin cukup berjalan dengan baik. Kenapa saya bilang cukup berjalan dengan baik? Karena sesuai dengan uraian yang sudah saya susun, semuanya jalan dengan baik. Hanya saja betul yang Pak Iwanto bilang, kemarin ada sedikit persoalan yang dialami oleh siswa, tetapi terlepas daripada itu, saya juga sudah menyerahkan itu kepada guru mereka kemarin sudah diselesaikan, dan setelah diselesaikan saya kembali mengajar di kelas itu dengan berjalan dengan baik sampai selesai. Hanya saja beberapa kendala kemarin yang saya dapatkan, salah satunya seperti yang Pak Iwanto sudah observasi kemarin, ada kesalahan teknis dalam saya mengajar, misalnya tiba-tiba speaker mati atau mati lampu. Nah, di situ yang saya lakukan adalah tidak panik sebenarnya, tidak panik. Mengapa saya tidak panik? Karena sebelum saya masuk di dalam kelas itu, saya sudah melaksanakan yang namanya penguasaan materi. Nah, jadi ketika ada terjadi kesalahan teknis yang dalam proses pembelajaran, saya mencoba untuk menjelaskan. Seperti kemarin videonya terhenti tiba-tiba, nah otomatis anak-anak tidak akan bisa dengan secara full menyaksikan atau menonton video itu. Tetapi karena saya sudah menguasai isi video itu, jadi saya mencoba untuk menjelaskan. Kebutuhan anak-anak paham dari apa yang saya jelaskan, terlebih tentang materi mengenai alat menolak diskriminasi. Bagaimana mereka harus memahami bahwa diskriminasi itu tidak baik dalam kehidupan sebagai anak-anak remaja. Mungkin untuk refleksi saya itu sih Pak, kalau untuk sekarang. Sangat berbahagia sekali dalam proses pembelajaran. Dari hasil refleksi tadi, adakah mungkin ada hal yang baik dan ada hal yang artinya ada hal yang sudah sesuai dengan harapan Pak Christopher. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan Pak Christopher. Iya. Terima kasih Pak. Tentu dalam proses pembelajaran ada yang sesuai harapan, ada tidak yang tidak sesuai dengan harapan. Yang tidak sesuai dengan harapan saya kemarin, sebagaimana kesepakatan kami di awal bahwa
dalam proses pembelajaran agama itu diwajibkan kepada siswa untuk membawa Alkitab. Tapi pada kenyataannya kemarin ada beberapa siswa yang tidak membawa Alkitab. Jadi saya mengharapkan padahal kita akan membaca mulai seperti pembacaan kami pada pertemuan itu Yohanes 4 ayat 4 sampai 39 tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Saya berharapnya mereka bisa membaca secara keseluruhan. Tapi pada kenyataannya anak-anak ada beberapa orang yang tidak membawa Alkitab. Maka metode yang saya gunakan adalah memutarkan film pendek tentang isi dari firman-firman itu, tentang isi dari cerita itu. Dan puji Tuhan, ketika saya memberikan mereka kesempatan untuk menonton, mereka memahami di mana titik atau poin bahwa Allah itu menolak diskriminasi. Yang mana ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, Dia datang untuk mematahkan paradigma berpikir atau stigma dari orang-orang Samaria yang menganggap bahwa mereka lebih rendah daripada orang Yahudi. Jadi puji Tuhan mereka menangkap poin itu, dan saya juga senang mereka bisa menangkap poin itu. Jadi seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Christopher. Dari hasil observasi kemarin ada catatan-catatan yang saya ambil dan saya sempat juga rekam kemarin ada memang guru kita sebagai seorang guru itu terutama dalam sosial dan emosional baik daripada peserta maupun kepada kita sebagai guru. Seperti yang saya sudah lihat kemarin itu bahwa dalam mengontrol emosi atau psikologi daripada setiap peserta itu memang diperlukan dari setiap seorang guru. Jadi ini seperti yang Pak Christopher sudah sampaikan, memang sebelum kita masuk ke pembelajaran itu yang pertama itu adalah materi yang dikuasai sehingga tidak menghambat Pak Christopher dalam proses pembelajaran. Kemudian catatan pertama begitu masuk ada peserta didik yang bermasalah, tetapi Pak Christopher bisa melalui itu. Yang bisa mengontrol emosi. Dan memang setiap dalam proses pembelajaran itu itu yang dibutuhkan dari seorang guru. Kita tidak mau, kita tidak menjadi seperti anak itu, tapi usahakan kita berbeda daripada anak itu. Kita tidak langsung larut di dalam itu. Begitu kita masuk ada anak yang berkelas, kita tidak langsung masuk juga berkelas. Jadi saya sangat luar biasa ya psikologi daripada seorang guru mampu mengontrolnya. Kemudian dari anak tersebut juga kalau saya lihat dalam prosesnya kemarin dia mengasih kesalahan siapa atau siapa pelaku. Kemudian itu catatan yang kedua kita masuk ke perusahaan materi. Nah, saya lihat kemarin pada saat apa yang diharapkan oleh Pak Christopher tidak sesuai dengan harapan, terkadang membuat guru tidak tahu apa yang harus mereka berbuat. Ya, sekarang dalam hal ini tidak ada rotan kartu jaya. Jadi waktu itu speakernya langsung mati. Iya. Apa yang terjadi? Seperti ini saya tidak membuat apa. Tapi kalau kita terfokus pada satu, jadi tidak ada suara yang dipikir. Tidak ada suara. Jadi kalau kabut kita apa yang kita butuh. Jadi kalau saya lihat memang betul sudah bahasa materinya salah satu pengusaha materi. Kemudian dalam pengelompokan juga peserta didik sudah mulai. Cuma yang satu ditingkatkan lagi Pak tentang bagaimana peserta didik memahami diskriminasi itu. Maka memang bukan hanya dari dalam satu ayat kita, mungkin masih ada. Cuma kan memang kita sudah mencontoh cuma dari dalam kita melalui yang mungkin lebih versi-versinya lagi, lebih tingkatkan lagi supaya lebih pemahaman seperti ada contoh video atau contoh kasus dan bisa juga kasus yang
rencana yang Pak Christopher harapkan sampai tidak berjalan dengan baik, mungkin ada rencana yang lain harapan Pak Christopher dengan berjalan dengan baik kemarin. Terima kasih Pak. Pertama saya mulai dulu dari evaluasi pada pertama tadi perihal kendala yang saya alami ketika mengajar. Itu kan kemarin setelah saya menonton film pendek tentang kisah Tuhan Yesus dan perempuan Samaria, selanjutnya sebenarnya masih ada video yang kedua. Ketika saya sudah masuk dalam memberikan kepada anak-anak pemahaman materi tentang pentingnya memahami diskriminasi. Nah, sebenarnya ada video tentang kisah nyata yang dialami oleh dua siswa yang dimana di sekolah mereka mengalami diskriminasi, yang perempuan mengalami diskriminasi ras, yang laki-laki juga mengalami diskriminasi fisik. Nah, sebenarnya itu kemarin yang saya akan tontonkan juga, tapi karena situasi speaker sudah mati, maka saya mencoba untuk menjelaskan kepada anak-anak bahwa di sekolah juga ternyata masih ada yang namanya diskriminasi. Nah, rencana tindak lanjut saya kemarin sebelum saya menutup pertemuan adalah yang pertama kami membuat kesepakatan perjanjian kepada anak-anak. Saya buat kesepakatan perjanjian bahwa bisakah kalian berjanji untuk tidak melaksanakan atau tidak melakukan diskriminasi di SMA Negeri 1 lagi. Kenapa saya melakukan perjanjian itu? Karena dalam proses pembelajaran kemarin dalam sesi diskusi kemarin ternyata ada anak yang curhat. Pak, saya pernah mengalami diskriminasi. Kemudian saya tanya siapa yang mendiskriminasi kau. Kemudian dia secara gamblang mengatakan sana Pak yang di belakang. Istilah yang laki-laki, istilah alien. Gitu. Maka dari situ saya mencoba menggali kepada kalian apa motivasi atau apa yang membuat kau mendiskriminasi dia. Dan dia bilang juga kemarin ya karena dia juga bergara-gara Pak. Jadi persoalan-persoalan kecil ini yang bisa saja menimbulkan konflik buat saya karena mereka tidak paham apa itu diskriminasi. Ya, diskriminasi ini kan perlakuan yang dengan sengaja membeda-bedakan antara dirinya dengan orang lain. Jadi pada intinya perlakuan yang membeda-bedakan, mungkin baginya dia sudah memiliki kesempurnaan, tetapi bagi orang lain tidak sempurna begitu. Saya mencoba untuk mengajak, misalkan berjanji untuk tidak melakukan lagi dan begituan. Kemarin dalam refleksi penutupan materi, refleksi perjumpaan, saya mengajak anak-anak untuk berjanji supaya tidak melakukan diskriminasi. Nah, sebenarnya itu baru pertemuan pertama. Karena masih ada pertemuan kedua, kami akan menggali isi Alkitab tentang perjumpaan perempuan Samaria dan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Kemudian dari situ juga kami akan menggali peristiwa-peristiwa diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga bahkan. Karena di lingkungan keluarga juga ada yang namanya diskriminasi. Dan itu mereka tahu. Kemudian dan pada yang sesi yang terakhir di pertemuan kedua, saya akan membagikan data PD, bagaimana mereka bisa mengisi apakah mereka pernah mengalami diskriminasi, mereka akan mengisi apa-apa saja yang mereka alami. Kemudian dari LKPD itu kemudian mereka paparkan dan kami akan diskusikan itu di pertemuan kedua dalam perencanaan modul ajar saya Pak. Jadi itu mungkin rencana saya. Ya, terima kasih Pak Christopher untuk rencana tindak lanjutnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Christopher menjadi hal yang baik, hal yang positif untuk anak-anak kita, baik Pak Christopher maupun anak-anak kita. Nah, setelah selesai mungkin bagaimana perasaan proses pembelajaran, kemudian hasilnya, kemudian kita mulai bertanya tadi, kalau semua ini yang kok dari perasaan bagaimana Pak? Iya, perasaan saya senang, ya lega karena meskipun di awal mood saya ya jujur saja mood saya tidak baik pada saat itu karena ketika masuk di dalam kelas mendapatkan anak yang sedang diproses oleh guru BK, secara psikologi saya juga terganggu. Saya sudah mempersiapkan materi dengan baik, masuk di kelas ternyata ada anak yang diproses oleh guru BK di dalam.
Tapi saya mencoba untuk melupakan itu karena sudah ada yang bertanggung jawab di situ. Tapi secara keseluruhan saya senang karena semuanya berjalan dengan baik, meskipun tadi yang saya sudah bilang ada beberapa kendala, karena yang namanya kita belajar dalam basis teknologi itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Salah satunya itu tadi, kalau kita menggunakan teknologi kita juga akan siap konsekuensinya apa. Iya, itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama Pak. Ya, gimana Pak hasil dari pada coaching kami itu pada Ya. hari ini? Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Christopher. Secara umum sudah sangat luar biasa Pak. Jadi Pak Irwanto sudah mengenali kejadian yang terjadi pada saat Pak Christopher menjalankan proses pembelajaran di kelas, dan Pak Christopher juga sudah menyampaikan itu dengan sangat baik kepada Pak Irwanto dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Tadi sebelum Pak Irwanto melakukan coaching, ada pertanyaan dari Pak Christopher ke saya bahwa untuk kesepakatan kelas itu beliau sudah menerapkan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Beliau bertanya apakah itu salah atau keliru. Saya bilang itu tidak salah dan tidak keliru, malah lebih bagus. Cuman tidak salah juga kalau ketika kesepakatan kelas itu berada di dalam tahapan proses pembelajaran, sehingga dia menjadi bagian dari pre pembelajaran. Sebelum pembelajaran itu diterapkan dulu supaya anak-anak bisa lebih mengetahui apa konsekuensinya, apa kesepakatan yang dia sepakati, kemudian apa konsekuensinya. Itu yang pertama. Berkaitan dengan yang kejadian tadi juga, sebenarnya Pak Christopher sudah sangat luar biasa, karena memang mengajar itu bukan cuma Pak Christopher, kita semua ini harus siap. Dan kalau bahasa saya itu ke beberapa teman yang ada, kita tidak bisa mengajar kalau kita tidak belajar. Itu bahasa saya. Saya mungkin agak sedikit tegas di situ, karena memang saat ini Pak, kalau kita tidak belajar mungkin bisa jadi hanya kita lebih tahu duluan daripada kita tentang apa yang baru akan mau kita ajarkan. Seperti itu. Jadi Pak Christopher sudah luar biasa, bahkan sampai video yang tidak sempat terputar itu sudah dikuasai dalam penjelasan yang disampaikan kepada anak-anak. Itu luar biasa. Namun ada satu catatan juga, ini berkaitan juga dengan coaching, mungkin juga bisa menjadi saran kepada Pak Adi sebagai guru BK. Nanti kalau ketika saya bisa mengkonfirmasi dulu pada saat Pak Adi memimpin itu di dalam kelas. Iya. Nah, itu juga mungkin benar menurut apa yang Pak Adi pelajari dan Pak Adi sudah pernah praktikkan. Tapi kalau lebih bagus, ini usulan juga, saran juga, kalau lebih bagus anak-anaknya itu diproses di ruangan tersendiri sehingga tidak mengganggu aktivitas proses belajar mengajar. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Tapi nanti mungkin Pak Christopher atau Pak Irwanto menyampaikan ke Pak Adi dengan bahasa yang lebih santun dan bisa diterima. Karena bisa juga kan kalau tidak keliru kan takutnya menyinggung perasaan teman-teman. Kemudian secara keseluruhan tadi ini sudah dapat Pak. Ini berarti kalau saya mau bertanya sama Pak Irwan, ini adalah percakapan pasca ya, pasca observasi, karena sudah diobservasi sebelum. Nah, secara umum saya sampaikan kembali bahwa kalau dikategorikan kan biasanya ada yang kurang. Kategori itu biasa mulai dari kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, percakapan tadi ini dan proses observasi yang dilakukan itu sudah berada di kategori baik. Artinya kalau poin yang harus dicapai itu ada 8 misalnya, Bapak